kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Baik, saya akan mengabsen Marianto. Khairatun. Selanjutnya saya akan mengecek kesiapan belajar Anda, kerapian, terus alat tulisnya dan sebagainya. Namun sebelumnya itu, Pak Guru akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik terkait dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Pertama, apa yang bisa dilakukan oleh remaja untuk menghindari pergaulan bebas di lingkungan sekolah atau di luar sekolah? Ada bisa? Baik, yang bisa dilakukan oleh remaja untuk menghindari pergaulan bebas di lingkungan sekolah atau di luar sekolah adalah dengan menghindari tempat sepi, menjaga aurat, hindari berduaan, dan sebagainya. Oke, kita beri aplaus dulu. Pas jawabannya ya, luar biasa sekali. Jadi salah satu langkah trik untuk kemudian kita supaya terhindar dari pergaulan bebas. Dalam melihat pergaulan bebas dan perbuatan dan larangan mendekati zina yang terjadi di zaman sekarang ini, ya tentunya kita tahu bahwa pergaulan bebas dan larangan dan mendekati zina ini memiliki larangan yang sangat keras, terutama dalam sosial dan juga dalam agama. Karena ketika kita melakukan sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, maka kita akan melanggar norma agama. Dan untuk mendekati zina ini sangat dilarang keras dalam agama, dan juga bagi pelaku-pelakunya mereka bisa mendapatkan sanksi sosial oleh masyarakat. Dan tentunya ini ada beberapa orang yang mematuhi larangan ini dan Baik, sebelum kita memasuki inti kegiatan kita pada hari ini, saya akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah ada 2 poin, yaitu melalui model pembelajaran berbasis project basic learning, peserta didik mampu merancang menyajikan paparan yang mendalam mengenai bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan menggunakan presentase untuk mengkomunikasikan dampak negatif serta solusi untuk menghindarinya. Yang kedua, melalui model PJBR, Project Basic Learning, peserta didik dapat mengembangkan pemahaman mendalam mengenai larangan agama terkait pergaulan bebas dan zina melalui perbuatan proyek yang menggambarkan dampak negatif dari pergaulan bebas serta zina dalam kehidupan sosial dan agama. Jadi itu yang kita capai pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Untuk selanjutnya, silakan anak-anakku sekalian untuk menyimak video ini. Jadi dari video tayangan ini sebagai dasar refleksi kita untuk mengerjakan. Sebentar nanti Pak Guru akan berikan LKPD lembar kerja. Jadi dari tugas kelompok itu anak-anak sekalian mendesain sebuah proyek, artinya peta konsep dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Peta konsep, peta konsepnya ya. Jadi Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. Untuk waktu mengerjakannya bisa kasih waktu durasi 5 sampai 10 menit, ya, 5 sampai 10 menit. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan untuk sebelum melangkah kepada tugas yang dikerjakan? Ada yang boleh dipahami? Jelas? Jelas ya?
silakan gunakan alat bantu media. Ya. Ya. Terus di bawahnya itu tulis hasil hasil kerja tugas kelompok 1 nama-namanya. Ya, masing-masing kelompok tempel hasil karya proyek peta posisi. Ini paling itu semua adalah hasil karya proyek anak-anak sekalian dalam pembuatan peta konsep terkait materi pergaulan bebas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Guru dan teman-teman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas karya Tuhan Yang Maha Esa. Pada bagian 1 terdapat pengertian tentang pergaulan bebas. Jadi, pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang dari norma dan ajaran agama, prestasi akademik, hubungan sosial, hubungan keluarga, dan penyalahgunaan internet. Ketiga, bebas adalah perilaku menyimpang dari norma dan ajaran agama serta melanggar aturan, kewajiban, dan tuntunan yang berlaku di masyarakat. Perilaku ini sebenarnya agar ingin dipertanyakan, kami berikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk memberikan pertanyaan kepada kami mengenai hasil diskusi kami. Diberikan kepada kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencegahan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas memiliki dampak antara lain kesehatan mental yang menyebabkan kekecewaan, stres, dan rendahnya harga diri. Bebas. Faktor penyebab pergaulan bebas yaitu kurangnya pegangan hidup, penyalahgunaan internet, broken home, dan pengaruh lingkungan sosial terkait dengan pergaulan bebas. Solusi terakhir, menyediakan wadah bagi remaja untuk menyalurkan energi dan kreativitas secara positif. Ditanyakan, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat luar biasa, ya, secara detail, ya. Kemudian ayatnya juga disebutkan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru karena baik untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Menikah, penggunaan narkoba, dan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi negatif. Peta konsep pergaulan bebas adalah dampak sosial, psikologis, dampak kesehatan. Dampak sosial yang pertama kerusakan hubungan keluarga, penyimpangan norma sosial. Setiap kelompok mungkin ada tanggapan atau pertanyaan. Ada nomor 1. Ada. Kelebihan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zina musan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, yaitu dengan
cari perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, seperti saya sampaikan tadi, ya, saya akan menyampaikan penilaian skor dari hasil persentase masing-masing kelompok. Pertama, penilaian kognitif, pemahaman materi masing-masing kelompok. Kelompok 1, ya, perolehan nilai 346. Kelompok 2 376. Kelompok 3 368. Tingkat 1 yaitu kelompok 4 dengan skor 378. Langkah selanjutnya saya ingin persilakan kepada anak sekalian untuk bagaimana kemudian ada penyampaian refleksi daripada hasil materi yang kita pelajari pada hari ini. Saya mulai dari kelompok 4 terlebih dahulu. Silakan. Baik, refleksi dari saya yaitu kita harus menghindari pergaulan bebas dengan menghindari tempat-tempat yang berbau maksiat, menjaga pandangan, menjaga aurat, menjaga kehormatan, rajin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan refleksi saya ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi Saya akan menyampaikan refleksi dari hasil pembelajaran kita yang saya dapatkan dari kegiatan belajar kita pada hari ini. Jadi pada zaman sekarang ini tentunya banyak orang yang terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti pergaulan bebas. Ya, itu seperti istilahnya ketika kamu menjadi pencuri, kamu akan menjadi pencuri. Terima kasih banyak atas refleksi yang disampaikan kepada anak sekalian masing-masing kelompok. Selanjutnya saya akan menyampaikan untuk materi pertemuan selanjutnya, yaitu dengan materi yang berbeda. Itu bukan nanti materi. Baik, adik-adik sekalian, saya kira materi kita pada hari ini saya cukup sampai di sini. Ya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang kita pelajari dari awal tadi sampai dengan akhir proses pembelajaran kita, semoga bermanfaat dan bermanfaat pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kegiatan kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki proses belajar mengajar kita, Pak Guru akan menyampaikan beberapa hal. Pertama,
sebelum kita memasuki kegiatan belajar kita, terlebih dahulu marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita dalam proses kegiatan belajar kita ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang memimpin doa pada pagi hari ini, kita kelas, silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni. Baik, sebagaimana kesepakatan kelas kita, bahwasanya sebelum kita memasuki kegiatan proses belajar mengajar, Pak Guru akan mengecek kesiapan peralatan belajarnya, sekaligus juga dengan kerapian, karena itu akan mempengaruhi daripada kelancaran efektivitas kegiatan belajar kita pada hari ini. Pada hari itu Pak Guru ingin mengecek satu persatu. Oke, alhamdulillah anak sekalian, pada hari ini kalian sudah menunjukkan keaktifan untuk siap mengikuti. Rizky Mansur ada? Hadir, Pak. Kairotun, Hadir Pak. Citra, Hadir. Cihanjadita, Hadir, Pak. jadi alhamdulillah ternyata walaupun ada teman-teman kalian yang hari ini tidak sempat datang karena mungkin kondisi sakit, mudah-mudahan kita doakan semoga teman Anda ini segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi sebelum Pak Guru menjelaskan terkait materi kita pada hari ini, kita perlu memahami dulu yaitu tujuan belajar kita. Ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan cara menghindari pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Yang kedua, peserta didik mampu membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang memiliki sikap akhlak terpuji. Ketiga, peserta didik bisa menunjukkan sikap terpuji dan beradab terhadap Al-Quran. Jadi itulah harapan kita daripada tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya. Namun kita akan memasuki pada inti pembelajaran kita. Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan terkait dengan materi kita pada hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan ya, bagaimana maksud daripada pergaulan bebas itu? Ada bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu fahisyatun wa sa'a. Nantinya Bapak akan membagikan LKPD ya, masing-masing kelompok ya, sesuai dengan petunjuk jangan tidur tadi. Jadi nanti dijawab. Waktu yang saya kasih 5 sampai 10 menit. Silakan. Waktu 5 sampai 10 menit. Ya. Jadi ada itu ada pertanyaan? Ya, tulis dulu. Apa sebentar nanti dibaca ini. Kemudian tentukan pembacaan selanjutnya.
Paham? Ini kan contohkan ini lafal bala apa artinya? Tuh. Itu. Ya. Pak, itu alasannya. Kenapa sampai dibaca misalnya ifa? Apa alasannya? Karena mungkin salah satu huruf bertemu dengan ini, sehingga dibaca pembacaannya ifa. Nah, kok? Bisa tuh? Bisa dipahami? Ya. Jadi ditulis dulu ayatnya dulu, ya, baru jelaskan cara membacanya ayatnya. Oke. Kalau nanti sebentar persentase masing-masing kelompok. Waktu 5 sampai 10 menit. Baik. Banyak. Itu selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan apa yang menjadi hasil daripada tugas kelompok masing-masing. Jadi saya mulai dari kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai surah Al-Isra. Jadi dalam surat Al-Isra terdapat beberapa potongan kalimat yang mengandung hukum bacaan, yaitu sebagai berikut. Wala, hukum bacanya yaitu mattabin. Huruf lam berharakat fathah bertemu dengan alif. Kemudian yang kedua, taqarabu. Hukum bacanya yaitu qalqala sugra. Huruf qaf berharakat sukun di tengah kata atau kalimat. Selanjutnya kita melangkah kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil presentasi tugas diskusi kelompok. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul bersama-sama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Ode Khairatul selaku moderator. Di sini kami mendapat tugas yaitu mencocokkan potongan ayat-ayat dengan artinya yang benar sesuai dengan konteks. Lafal ketiga, fahisyatan, yang artinya perbuatan yang keji. Lafal keempat, yang artinya dan sangat buruk. Beri aplaus. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjelaskan cara membaca ayat dengan hukum tajwid tertentu, misalnya dengan ihwa dan ikhlaq, serta alasan hukumnya. Baik, saya akan memberikan kepada rekan saya yaitu Meli. Untuk Meli saya persilakan untuk membacakan jawabannya. Jadi sebagai kesimpulan bahwasanya dalam materi kita ini terkait masalah larangan pergaulan bebas dan zina, bagaimana kita menjaga diri, ya, menjaga aurat supaya kita tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Kemudian sebagai bahan refleksi, Pak Guru akan membagikan sebuah kertas terkait bagaimana perasaan anak-anakku sekalian setelah mengikuti kegiatan proses belajar pendidikan agama Islam yang boleh dimengerti dengan materi pergaulan bebas dan zina pada hari ini.
Yang perasaan saya hari ini yaitu sangat senang karena bekerja dengan kelompok bersama teman-teman, luar biasa ya. Karena kerja kelompok itu juga bisa akan menyelesaikan sebuah masalah. Jadi sebagai kesimpulan pertemuan kita pada hari ini terkait materi, pertama, jadi marilah kita bersama-sama kita tutup materi kita hari ini, pembelajaran kita dengan membaca surah Al-Ikhlas, dipimpin dengan hamdalah, dipimpin dengan ketua kelas Wamuna. Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, marilah kita membaca surat Al-Ikhlas secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa